Ya, oke, oke. Oke. Siap, sip, monggo silakan. Oke. Oke. Halo, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Selamat Selamat siang, siang, Selamat Bu. siang Ibu. ya, Bu. Kabar baik, Baik. Ibu. Oke, Baik. baik semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Oke, berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing agar kita diberikan pelancaran pada saat proses belajar mengajar. Oke, Bu Guru pimpin, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Anak-anak, nah sekarang kita akan Bentar, guru akan share. Nah, sambil menunggu PowerPoint Bu Guru, anak-anak bisa Bu Guru cek siapa yang masih bajunya masih belum Sudah ada, Bu. Ya, rambutnya Meta sudah bagus, Ina bajunya juga sudah rapi. Baik. Ya, anak-anak sambil menunggu, Bu Guru ingin menanyakan apakah semuanya hadir hari ini pada saat di kelas? Hadir nggih? Bu Guru cek demun nggih. Ya, semuanya hadir. Nggih. Apakah sudah terlihat anak-anak? Hadir, Bu Guru. Hadir, Bu. Nggih. Oke, sampun terlihat nggih? Sudah. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Dumun, nggih. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan menyanyikan lagu Mars PPK. Ya. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya sama anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Apakah senang, gembira, apa mengantuk? Bagaimana perasaannya? Apakah ada yang sakit Senang, juga? Bu. Senang, Bu. Gimana Senang, anak-anak? Bu Guru. Masih Bu Guru. ngantuk, Bu Guru. Baru Nggih, bangun. masih ngantuk, baru bangun. Iya. Semoga dengan ikut pelajaran semuanya Amin. ngantuknya Iya, Bu hilang, Guru. nggih. Nggih. Nah, sebelum belajar, mari kita melakukan literasi dengan buku yang anak-anak bawa, nggih. Nggih. Sudah, Bu Guru. Sudah Sudah, selesai Bu. membaca. Semuanya? Nggih. Ya. Mungkin Bu Guru, maaf. Hari ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang tema 4. Ya, tema 4 yang pelajaran pertama Ibu akan mengajarkan tentang pelajaran IPA dan yang kedua Ibu IPA, ilmu pengetahuan alam dan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu bacakan, nggih. Nah, setelah mengamati video pembelajaran tentang proses penyaluran energi listrik, siswa mampu menganalisis proses penyaluran energi listrik dengan baik. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menceritakan proses penyaluran energi listrik dan seterusnya, nggih. Nah, sekarang
Ibu akan memulai dengan pelajaran IPA. Ya, anak-anak. Manfaat listrik. Nah, coba kalian baca nih, ada manfaat listrik amat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya anak-anak semua sudah tahu nggih, untuk anak-anak semua kan semua sudah ada HP, ada lampu di rumahnya, itu semua menggunakan listrik. Saklar Ibu. Saklar, Bu, Nah, saklar. ini tombol apa anak-anak? Saklar. Nah, anak-anak ada tahu lampu tidak itu, bagaimana lampu. fungsi saklarnya? Tahu? Menghidupkan lampu, ya benar sekali. Untuk menyalakan saklar itu diperlukan listrik. Nah, sekarang tahukah anak-anak bagaimana bisa sampai ke listrik bisa sampai ke rumah anak-anak dan menyalakan Listrik peralatan listrik di rumah? Apakah ada yang tahu? melalui kabel. Lewat kabel Bu Guru dia jalannya. Melalui kabel. Melalui Iya. kabel. Ada tiangnya Bu Guru, ada tiangnya. Oh, jalannya Besar banget dari Bu Guru. kabel. Iya. Untuk yang lain Iya. ada iya. tiang. Iya, Ya, di depan rumah benar. Bu Guru Seperti di ada. samping rumah ke anak-anak nih, ada tiang yang besar. Iya, Bu. Ya, ada nggih. Untuk etika. Etika tahu apa tidak bagaimana listrik bisa Dari gardu, Bu. bisa Ada gardu listrik. tersalurkan ke Terus lewat rumah kabel. Etika? Dari gardu lewat kabel. Nah, semuanya sudah pintar-pintar nih, sudah tahu jawabannya juga. Nah, sekarang agar anak-anak lebih tahu, bisa menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan melalui penyaluran energi listrik. Bisa diperhatikan. Kamu, bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu sehingga kamu bisa menikmati televisi, bisa menikmati Suaranya, kipas Bu. angin ketika belajar di Ada kelas. suaranya, Bu. Suaranya, oh nggih. Bentar nggih. Dan juga bisa menikmati penerangan di malam hari. Ada, Bu. Nah, semua itu karena adanya Sampun terdengar? pembangkit listrik. Karena mengubah energi gerak Sudah. menjadi energi listrik sehingga dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, listrik tersebut disalurkan melalui jaringan kabel dengan tegangan yang sesuai. Ya, disalurkan ke konsumen sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan. Penyaluran energi listrik tersebut meliputi proses transmisi listrik dan juga proses distribusi listrik. Nah, proses transmisi listrik itu merupakan proses di mana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk distribusi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen sehingga dapat kita gunakan. Nah, perhatikan proses penyaluran energi listrik berikut. Pertama-tama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang memiliki tegangan 6 sampai 24 kV. Dan tegangan ini tentunya tidak mungkin dapat digunakan untuk banyak keperluan ya. Jadi kita harus naikkan. Kemudian yang kedua, energi listrik disalurkan ke gardu induk untuk dinaikkan tegangannya oleh trafo step up menjadi 150 sampai 500 kV. Nah, tujuan menaikkan tegangan tersebut yaitu untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer yang dilakukan oleh sutet. Nah, pernah melihat sutet ya? Untuk mengurangi rugi daya tersebut, maka tegangannya harus dinaikkan.
Nah, dinaikkan. Kemudian yang ketiga, aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang biasa kita sebut dengan SUTET dengan tegangannya yaitu antara 150 sampai 500 kV. Nah, yang merupakan tegangan ekstra tinggi. Nah, konsumen pertama dari tegangan tinggi tersebut yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar. Karena mereka memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah melalui SUTET, kemudian aliran listrik menuju ke gardu induk. Di dalam gardu induk, tegangannya diturunkan melalui trafo step down dengan tegangan 20 kV atau biasa kita sebut juga dengan tegangan menengah sehingga dapat dikonsumsi oleh pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, pelanggannya antara lain yaitu bisa pabrik, rumah sakit maupun perkantoran. Kemudian, setelah melalui gardu induk, aliran listrik menuju ke gardu distribusi. Di sana, tegangannya diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 220 volt atau biasa kita sebut juga dengan tegangan rendah atau TR. Nah, sehingga dari gardu distribusi kita dapat menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sampai ke rumah-rumah bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk belajar online, untuk penerangan di malam hari, maupun untuk kegiatan yang lainnya. Selain di rumah, kita juga bisa Nah, anak-anak, itu merupakan video tentang penyaluran energi listrik. Di sini Bu Guru ada proses penyaluran energi listrik. Nah, dari video yang tadi anak-anak saksikan, pembangkit anak-anak simak. listrik. Nah, yang pertama ini siapa anak-anak? Iya, pembangkit listrik. Nggak Nah, tahu, Bu. pembangkit listrik itu Apa ya? apa fungsinya, Untuk nggih? Menyalurkan Bu. listrik. Apakah ada yang tahu? Iya, benar Meta. Pembangkit listrik itu adalah Iya, Bu. untuk menghasilkan energi listrik sebelum disalurkan ya, pembangkit listrik. Nah, dari pembangkit listrik ini dari energi air, energi Iya, Bu. gerak, kan pelajaran sebelumnya sudah diajarkan tentang jenis-jenis pembangkit listrik ya. Nah, dari pembangkit listrik itu nanti akan disalurkan ke transformator penaik tegangan. Nah, Gardu dari induk, transformator Ibu. penaik tegangan itu kemana selanjutnya anak-anak disalurkan? Ke gardu induk. Dari gardu induk itu saluran Tahu, Ibu. ada disebut Sutet itu sutet. menara itu Apa loh, itu Ibu. sutet anak-anak? Menara untuk menyalurkan listrik itu loh, Bu. Iya, Ibu. Sutet? Yang listrik. Ada lagi yang bisa membantu? Tiang listrik. Anak-anak, sutet itu adalah kepanjangan dari saluran tegangan ekstra tinggi. Nah, di gardu induk itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi itu akan disalurkan. Ya. Setelah itu tegangannya akan diturunkan dan akan disalurkan lagi ke gardu distribusi. Pernah ada di dekat depan rumah, sekolah. dekat lapangan Distribusi. aku, Anak-anak dekat tahu gambar gardu lapangan. distribusi Iya. ini? Yang ada di lapangan. Iya, benar. Gardu distribusi ini ada di
di tempat-tempat seperti dekat sekolah, di lapangan, di samping sekolah kan anak-anak lihat nggak ya ada nih ke gardu distribusi. Mengalirkan Nah, listrik untuk ke gardu rumah, Bu distribusi Guru. ada yang tahu? Iya Bu, menyalurkan ke rumah-rumah. Nah, gardu distribusi, nggih. Sebelum menyalurkan ke rumah-rumah dari gardu distribusi Dumun, nggih. Dari gardu distribusi itu kembali daya listrik diturunkan, ya, diturunkan tegangannya untuk agar bisa sesuai dengan listrik yang akan disalurkan ke rumah anak-anak. Nah, dari situ baru kita ke trafo distribusi. Dari trafo distribusi lah baru anak-anak akan mendapatkan listrik yang sesuai dengan tegangan kebutuhan anak-anak. Oke, untuk proses Sudah, penyaluran Ibu. energi Sudah, listrik Ibu. bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti Bertanya. semuanya? Bu Cahaya izin ke toilet. Sudah. Oke, ada yang ya? Oke, silakan Ana. Oke, silakan. Oke. Apakah ada yang belum mengerti Sudah, Ibu tentang Guru. penyaluran energi listrik? Bisa ditanyakan sama Bu Guru. Sudah Bu. Oke, sudah semua nggih. Oke, kalau sudah, nah, ayo berlatih. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Oke. Selanjutnya, setelah anak-anak menjawab, semua sudah bagus-bagus nggih jawabannya, kesimpulannya dari anak-anak atau Listrik kesimpulan mengalir dari pelajaran pembangkit penyaluran energi listrik, listrik. kemudian di gardu listrik diturunkan tegangannya, kemudian di gardu Nggih. distribusi turun lagi tegangannya, kemudian sampai di rumah Bu Guru, yang punya hidup. Iya. Nggih, pintar nih Kadek Meta Putri. Nggih, seperti kesimpulannya penyaluran energi listrik dimulai dari pembangkit listrik, kemudian ke transformator penaik tegangan, kemudian diturunkan di gardu induk, diturunkan lagi di gardu distribusi, disesuaikan lagi tegangannya pada trafo distribusi dan sampailah ke rumah anak-anak. Nggih. Selanjutnya, Ibu Guru akan mengajar anak tentang pelajaran bahasa Indonesia yaitu teks eksplanasi gambar berseri. Oke. Di pelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang teks eksplanasi yaitu Ada 3 apa Bu saja, Guru. Chan? Yang pertama Apa yaitu saja pernyataan struktur umum teks atau bagian eksplanasi? pembuka. Kemudian yang kedua ada deretan Oke. penjelas. Dan yang ketiga ada kesimpulan Bu. Oke. Ya, bagus, Chan. Nah, ada yang masih Penjelasan ingat apa Bu itu Guru yang berisi penjelasan fakta, eksplanasi? yang berisi fakta. Nggih. Benar, Etika. Teks eksplanasi adalah teks penjelasan yang berisi fakta. Nggih, berisi fakta mengenai suatu peristiwa. Nah, sekarang Bu Guru akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Anak-anak perhatikan videonya. Selamat datang kembali di pembelajaran tematik. Kita memasuki tema 4, subtema 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyajikan informasi penting isi deretan penjelas. Setelah diagram tadi selesai dibuat, barulah yang dibuat berdasarkan diagram tadi. Gambar seri merupakan rangkaian gambar yang disusun secara berurutan. Mari kita baca informasi penting teks eksplanasi yang telah berbentuk gambar seri ini.
Pada gambar A, mengilustrasikan tentang pembangkit listrik, di mana listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui transformator penaik atau penurun tegangan yang akan mengalirkan listrik ke rumah-rumah. Barulah kamu dan keluargamu dapat memanfaatkan Oke, Nika adalah penjelasan tentang teks eksplanasi dan gambar berseri. Nah, gambar berseri. Coba Gambar berseri Made adalah rangkaian gambar yang Suryati. terdiri Coba baca dari apa itu beberapa gambar gambar yang berseri? merupakan satu kesatuan cerita yang terdiri dari kejadian peristiwa yang saling berhubungan satu sama lain, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah mendengar semua anak-anak? Oke, anak-anak, gambar berseri adalah gambar atau rangkaian gambar yang terdiri dari beberapa gambar. Nanti akan digabungkan sehingga menjadi suatu kejadian atau peristiwa. Nah, gambar berseri dapat memudahkan anak-anak untuk memahami suatu teks informasi. Oke. Anak-anak coba baca teks eksplanasi berikut dengan cermat. Oke. Setelah anak-anak membaca, silakan anak-anak kerjakan dari teks eksplanasi yang tadi anak-anak baca, tulislah bagian-bagian struktur teks eksplanasi pada bacaan. Ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Oke, anak-anak. Ibu. Nah, semuanya sudah mengerjakan tugas dengan baik, nggih? Sekarang Ibu Guru akan mengajak anak-anak berlatih untuk membuat teks eksplanasi dari gambar berseri acak. Nah, ini alat-alat yang anak-anak perlu sediakan. Ada alat tulis seperti yang kemarin sudah Ibu sampaikan ke anak-anak yang harus anak-anak bawa, laptop atau HP. Nggih. Untuk langkah-langkah kegiatannya, nah, bacalah petunjuk pengertian LKPD. Nah, di LKPD yang sudah Bu Guru bagikan, coba anak-anak lihat di LKPD-nya yang sudah Bu Guru bagikan, di sana ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ada anak-anak baca dulu, siapkan bahan yang diperlukan. Setelah itu anak-anak berdiskusi dengan teman kelompok anak-anak yang sudah Bu Guru bagikan. Setelah itu catat hasil diskusi anak-anak tentang gambar berseri, yang mana anak-anak urutkan dari mana gambar yang gambar acak itu menjadi gambar yang runtun. Setelah itu baru anak-anak buat menjadi teks eksplanasi. Nah, ini di LKPD anak-anak, coba dilihat. Nah, perhatikan LKPD-nya. Di LKPD-nya sudah Bu Guru isi gambar-gambar penyaluran energi listrik secara acak. Nah, di pelajaran sebelumnya kan sudah diajarkan tentang penyaluran energi listrik dari prosesnya nih ke. Itu nanti anak-anak susun menjadi urutan yang benar, baru anak-anak buatkan teks eksplanasi. Nanti anak-anak tuangkan ke dalam PowerPoint atau Canva. Nah, coba anak perhatikan. Bu Guru akan beritahu bagaimana cara membuat PowerPoint. Nah, sekarang kita buat slide kedua. Caranya dengan klik di sini, karena kita akan menambahkan slide tepat setelah slide 1 dan tekan enter pada keyboard. Atau bisa pada gambarnya.
Oke. Begitu cara membuat PowerPoint nggih anak-anak. Nanti Oke, akan Bu. Bu Guru bimbing Sudah, juga Ibu. dalam Sudah, Ibu. pengerjaannya. Ibu. Sudah semuanya siap dengan alatnya? Deh. Oke, anak-anak sekarang silahkan kerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Susunlah gambar seri yang acak menjadi gambar runtun. Setelah itu kalian buatlah teks eksplanasi bersama teman kelompok anak-anak. Silakan dibuat. Bu Guru sudah. Ya, Bu Guru. Tadi masukin gambarnya Sudah, bingung, Bu nggih. Guru. Apakah ada kendala? Ya, Bu Guru. Nggih. Gambar saya miring-miring, Bu Nggih, Guru. ya, Bu Guru bantu nggih. Seperti ini caranya. Nggih. Makasih, Bu Bu Guru Guru. bantu. Terima kasih, Bu Guru. Masih Nggih. semangat dong. Masih, Bu. Masih semangat semua. Terima kasih. Masih semangat semuanya? Hore. Masih. Nggih, kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Semangat. Tepuk semangat. 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 Nggih, semuanya sudah semangat nggih. Sekarang Bu Guru minta kelompok 1 untuk presentasi. Bisa dikirim lewat flash disk nggih. Niki sudah dikirim lewat flash disk presentasi untuk kelompok 1-nya. Akan Bu Guru share nggih. Untuk kelompok 1 kelompok 1 ada Meta Putri dan Nilam Sari. Nah, ini hasil dari pekerjaan teman-teman pekerjaan anak-anak nggih. Oke. Sudah bagus sekali. Ini teks eksplanasinya bisa dibaca. Untuk Bisa, Meta Ibu. Putri atau Nilam Sari bisa dibaca teks eksplanasi hasil dari diskusi kalian. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Oke, silakan dibaca. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya. Sudah, Ibu. Ya, anak-anak itu adalah hasil presentasi dari teman kalian. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk temannya karena sudah berani tampil dengan baik. Oke. Anak-anak, dari pelajaran hari ini kita mempelajari tentang apa, anak-anak? Teks ya. Penyaluran energi listrik dan juga teks eksplanasi tentang penyaluran energi listrik. Ada lagi satu yang terlupa tentang apa, anak-anak? Gambar berseri. Anak-anak, penyaluran sebelum sampai ke rumah, energi listrik itu disalurkan dari seperti tadi yang Ibu bilang, ada pembangkit energi listrik, ada transformator penaik tegangan, gardu induk, gardu distribusi, disalurkan kembali ke trafo distribusi agar tegangannya sesuai dengan rumah anak-anak. Nah, dari teks eksplanasi
kalian juga belajar tentang gambar berseri. Ternyata dari gambar berseri itu kalian bisa membuat teks eksplanasi, sebuah teks eksplanasi. Oke, anak-anak. Untuk hasil evaluasinya nanti bisa sudah kalian kerjakan dengan baik, nggih. Nah, sekarang karena anak-anak sudah belajar dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik, dan sekarang sudah waktunya sudah habis untuk belajar. Mari kita berdoa agar kita semua selamat sampai di rumah. Oke, berdoa dimulai. Selamat siang. siang, Bu. Selamat siang, Oke, Ibu anak-anak, Guru. dengan salam. Selamat siang, anak-anak. Iya, Ibu. Sampai jumpa lagi. Oke, sampai jumpa di besok.